Muhammadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Sabtu 13 Januari 2024, tepat pukul 05.33 waktu Indonesia bagian Barat. Tak bosan-bosannya puji dan beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kultum pagi ini di sahabat kultum insani. Sebagai kontrol station adalah Pak Rodi selaku ketua dan akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim serta artinya adalah Oma Ayu dan Mami di frekuensi 141,60 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Ariana Nasution mengucapkan jazakumullah khairan khairan. Adapun tema pagi ini berjudul Jaga Lidah untuk Pak Ustadz Yahya dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim beserta artinya dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sudah bergabung lintas daerah juga kultum ini. Tetap jaga kebersamaan kita, tetap jaga silaturahmi kita. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bunda Ayu bersama Teh Wulan untuk membacakan surat pertama di surat Ar-Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu washajaru yasjudan, was samaa'i mizan. Allah tasbuhu fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wa'alil alam fiha fakihatu wan nahlu zatul akmam wal hasbu dul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Sadaqallahul azim. Ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Satu paket ya. Quran Surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat pertama sampai dengan ayat ke-16. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Ia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wassahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun di pagi hari ini akan saya sampaikan mengenai menjaga lidah. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di radio 141640 MHz bersama CH 024 Nada dan Dakwah. Mudah-mudahan menjadi ladang amal buat kita semua apa yang saya sampaikan dan juga bisa diaplikasikan terutama buat saya pribadi, sekeluarga. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhirnya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, jikalau kita lihat dari segi anatomi, lidah itu merupakan susunan daging yang tidak bertulang di dalam lentur sifatnya. Ia merupakan bagian dari mulut yang berfungsi mengolah suara hingga membentuk ujaran-ujaran atau kata-kata atau bahasa. Tegasnya, lidah adalah alat komunikasi yang sangat vital bagi manusia. Jamaah yang saya hormati sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, lidah merupakan salah satu tanda kekuasaan yang maha agung. Sebab dengan lidah, manusia dapat berbicara, saling mengenal, saling bertegur sapa, menjalin kerjasama, menghimpun massa, berpidato, menyampaikan laporan, dan lain-lain. Berkaitan dengan kekuasaannya, jamaah yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mengetahui.
Silakan dibuka di dalam Al-Quran, seperti itu bunyinya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berjalan atau bepergian, berkunjung dari satu tempat ke tempat lain di seluruh pelosok dunia, sambil mengamati bahasa-bahasa di seluruh pelosok dunia itu, di sana kita takjub jamaah akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berkabilah-kabilah dengan berbagai macam bahasa dan dialek jamaah. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, Bali, Sasak, Melayu, Aceh, India, Arab, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, dan ribuan bahasa yang lainnya. Subhanallah, jamaah yang saya hormati. Berkat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita kalau mimpi bisa bahasa apa saja? Tergantung jamaah bahasanya. Kalau orang Sunda mimpi ya bahasa Sunda, orang Jerman mimpi ya bahasa dia. Nah, di dalam bahasa ilmu bahasa Arab, jamaah yang saya hormati, ya. Jadi dalam bahasa ilmu bahasa Arab, selain bahasa Arab fusha atau bahasa standar, ada juga bahasa pasaran jamaah yang kental dengan pengaruh kehidupan dan budaya setempat. Demikian pula jamaah dengan bahasa-bahasa bangsa lainnya yang juga mempunyai berbagai macam dialek. Akan tetapi jamaah yang saya hormati, satu hal yang menakjubkan dari ribuan bahasa dan dialek itu, bahwa manusia dapat memahami dan mempelajari bahasa-bahasa yang berbeda itu. Sehingga jamaah mereka dapat saling berkomunikasi atau berhubungan, saling kenal, dan menjalin kerjasama antar satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan sifat lidah yang tidak bertulang ini. Kadang-kadang jamaah yang saya hormati, ya, kita keluar perkataan baik, jujur, dan benar, sehingga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jamaah yang saya hormati, kadang-kadang pula keluar perkataan yang buruk, dusta, dan salah, sehingga dapat memberi pengaruh buruk terhadap kehidupan pribadi, pelaku, dan masyarakatnya. Bahkan lebih jauh dari itu, dari perkataan yang baik akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Sebaliknya, dari perkataan buruk, permusuhan dan perpecahan dapat terjadi. Pendeknya jamaah yang saya hormati, keselamatan manusia itu bergantung pada penjagaan terhadap lidah. Ini seperti kata pepatah jamaah, selamatnya manusia itu bergantung pada penjagaan mereka terhadap lidahnya, ucapannya. Begitu selamatan insan bihibdu lisan. Begitu, karena itulah jamaah yang saya hormati, dari lidah dapat muncul perkataan yang baik dan buruk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar selalu menjaga ucapannya. Terasa sama saya jikalau kemarin saya lagi marah tidak mau bicara dengan lawan bicara saya, nyuruh anak saya saja. Bisi saya lepas kendali, maklum adik marah, wah bahasa binatang keluar, nutup pantas keluar. Saya menyadar, kemarin saya sudah sampai saya sakit tuh. Tidak mau bicara karena saya lepas kendali. Bapak diam jangan bicara, kata anak saya. Saya yang bicara. Alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan anak saya itu. Sampai saya ridho sakit kemarin juga. Bisi ucapan saya tidak terkendali. Begitu jamaah. Jadi kalau sedang marah lebih baik diam, jangan bicara. Sehingga tidak keluar dari lidah itu kecuali perkataan yang baik dan benar saja. Begitu. Ya, pertama kali jamaah
dikenalkan kepribadian seseorang di dalam pergaulan hidupnya adalah lewat ucapannya. Jika ucapannya itu baik, sopan, dan benar, maka ia akan dipercaya orang dan selalu dijadikan mitra teman oleh orang-orang yang baik di dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Begitu. Sebaliknya jamaah, jika ucapannya buruk, kasar, dan bohong, maka ia tidak akan dipercaya orang. Begitu jamaah. Bahkan sering jamaah yang saya hormati dicurigai, dijauhi. Ya, sehubungan dengan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya mah bohong jauhan misal kalian ngaruhan itu benar gitu kan. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lamun geus benar teu kudu sumpah bagi ayeuna ucapkeun. Sok saya sumpah dia, alungeun saya simpen di Al-Qur'an. Perlu geus bener mah bener we, teu kudu sumpah ngaluarkeun Al-Qur'an. Ari aplikasina teu bener. Geus kalecehkeun kana Al-Qur'an eta. Dosana berlipat ganda. Al-Qur'an dikaluarkeun abdi geus sok salat jeung sajabana. Al-Qur'an dikaluarkeun cepeng Al-Qur'an simpen Al-Qur'an saya sumpah. Tapi masih kayaknya menyinggung batur, ucapanana masih munah maneh jeung sajabana. Di mana bisa bener nama dari kita? Bapak tong ikut campur urusan ieu eta geus nyinggung perasaan. Jamaah yang saya hormati, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati perintah Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ingat, kita kembali pada Al-Quran. Saya wani ngomong setahina ke ceramah di Al-Quran, bicara lamun ceramah moal wani. Begitu ke, ada ayat usul. Bagaimana kronisnya, bagaimana saya mah tidak bisa ngomong secara chatting atau berbicara duaan. Lamun ceramah oke, cik saya. Ternyata jamaah yang saya hormati, sulit sekali menjaga lidah agar selalu berkata benar. Buktinya banyak orang yang terpleset perkataannya atau bahkan sengaja mengeluarkan perkataan yang keji, yang kotor, yang dusta dan menyakiti orang lain, sehingga banyak orang terluka hatinya dari ucapan-ucapannya tuh. Mudah-mudahan ini bisa kedengaran dengan orang yang bersangkutan. Kalau nggak kedengaran tolong sampaikan saya bicara seperti ini. Jamaah yang sama, dengan demikian timbullah kebencian, timbullah dendam, timbullah permusuhan. Tidak sedikit dari ucapan yang buruk itu mengakibatkan nyawa seseorang melayang. Pertumpahan darah terjadi. Begitu jamaah. Dan hubungan kekerabatan terputus. Sudah. Ada beberapa hal yang menyebabkan jamaah seseorang tidak bisa atau sulit menjaga lidahnya. Apa? Pertama, karena ia tidak memahami dari mana ia harus menjaga lidahnya. Jadi pada hakikatnya jamaah yang saya hormati, lidah hanyalah alat penyambung hati. Sebagaimana juga anggota badan yang lain. Pusat penggeraknya ialah hati. Ibarat perjalanan jamaah yang saya hormati, hati ini merupakan cahaya yang menerangi perjalanan tubuh manusia beserta anggota-anggotanya. Jika hati itu terang, maka akan selamatlah manusia di tempat tujuan. Jika hati itu gelap, maka celakalah manusia. Begitu juga lidah manusia beserta anggota tubuh lainnya akan menjadi baik bila hati manusia itu baik. Begitu jemaah. Cara untuk memperbaiki hati ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, zikir dan amaliyah yang disyariatkan Islam. Maka berkaitan dengan hati, maka Rasulullah SAW jamaah mengatakan, ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada sepotong daging. Jika sepotong daging itu baik, akan baiklah tubuh itu seluruhnya. Ya, jika sepotong daging itu buruk, akan buruklah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah bahwa itulah dia hati atau jiwa. Nah, ini tertera jamaah di dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya, sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang sulit menjaga lidah dari perkataan buruk ialah karena ia tidak menyadari bahwa balasan bagi orang yang perkataan baik ialah surga. Sedangkan bagi yang perkataannya buruk ialah neraka. Akibatnya tidak menyadari balasannya itu. Ia dengan seenaknya, ubah dewek, mengeluarkanlah perkataan tanpa pertimbangan baik buruknya. Serta benar atau salahnya, yang penting nyeleweng weh. Begitu jamaah. Saya kembalikan kepada salah satu hadis. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang yang membiasakan diri berkata benar, sehingga dia tercatatlah di sisi Allah sebagai orang yang benar. Ya. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Sesungguhnya seorang yang membiasakan diri berdusta, hingga tercatatlah di sisi Allah sebagai pendusta. Ngomong 2 kali dusta, 3 kali dusta, 4 kali dusta, sekali-kali benar oke tetap bakal dicap dusta. Akhirnya cilaka sorangan. Jamaah sahabat kultum yang saya hormati, sebab yang ketiga yang menyebabkan seseorang sulit menjaga lidah ialah karena tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaganya. Ya. Jadi jika seorang berusaha keras pasti mampu menjaganya. Ada 2 jalan jamaah yang saya hormati yang sangat jitu untuk mengendalikan lidah. Pertama apa? Selalu membasahi dibasuhan tah lidah urang teh, bibir urang teh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Basahi. Mohon ampun kepada Allah. Ya, orang yang senantiasa berzikir akan selalu ingat terhadap semua ucapannya yang buruk dan tidak berguna. Sehingga jamaah ia dengan mudah menghindari tersep. Yang kedua, dengan cara berdiam bila merasa sulit berkata benar, diam. Namun hese dek ngomong nu bener, diam. Diam adalah salah satu jalan terbaik untuk menghindari perkataan yang salah. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka berkatalah yang baik, yang benar. Tidak bisa yang baik yang benar, lebih baik diam saja. Bukan berarti yang diam tidak bisa ngomong. Ingat jamaah yang hormati, dia pinter, ngerti. Lamun urang ayeuna ngomong bisi salah, lebih baik dipikir. Udah bulat, moal deukeun nyerikeun ka batur, baru ngomong. Gitu. Nah, dari uraian ini kita simpulkan 2 berikut. Pertama, lidah merupakan alat komunikasi yang sangat vital bagi pergaulan hidup manusia, dan juga ini merupakan tanda kemahagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, dari lidah itu dapat keluar perkataan baik, yang baik pula akibatnya. Dan dapat keluar ucapan buruk, yang buruk pula akibatnya. Maka sebaik-baik yang mempunyai lidah ialah orang yang mampu menjaganya. Sebagai penutup jamaah, marilah kita menjaga dan mengendalikan lidah kita dengan zikir dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta usaha yang sungguh-sungguh, sehingga tidak akan keluar perkataan dari seorang kecuali yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alah offline jangan dipanggil saya offline nih, tapi jalan terus nih. Jangan ditelepon saya. Haji A Otong, Ibu Arianti, Epica, Mami, Bang Wiro, saya offline nih. Ya, demikian kepada seluruh anggota sahabat kultum mengaturkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.